Talking Education for Action. Kasros di rumah, setelah tadi sempat terhambat dan terjeda, kali ini saya akan melanjutkan perbincangan yang semakin asik dan semakin seru tentunya. Jadi Mas, menurut Mas Raga, sebagai pelestari budaya, itu gimana melihat situasi kondisi terhadap anak muda kita, khususnya bangsa Indonesia, anak muda bangsa Indonesia yang mulai meninggalkan budaya lama mereka? Karena terhambat dengan budaya baru, dengan masuknya budaya barat ini, sepertinya budaya lama mulai dihilangkan gitu, mulai dikenal norak. Itu gimana menurut Mas Raga? Kalau menurut saya ya sebenarnya saya ngobrol tentang ini itu suatu hal yang ndaki gitu loh Mas. Suatu hal yang menurut saya agak sok-sokan gitu loh. Untuk diobrolkan oleh orang seperti saya gitu loh. Saya juga pelestari dalam bidang amatir lah maksud saya. Tapi kalau melihat kehidupan seni, kehidupan kebudayaan di dalam Indonesia khususnya, memang kalau kita lihat dari luar saja kan memang wah anak-anak muda sekarang lebih mengutamakan budaya barat, budaya luar. Tetapi kalau kita gali lebih dalam lagi, misalnya kita coba masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan seni, itu juga ternyata masih ada regenerasi, Mas. Artinya kan seperti yang sekarang ini, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Nah, seperti itu. Istilah ya, artinya masih ada regenerasi. Jadi anak-anak muda sekarang ini khususnya masih banyak juga yang suka dengan kebudayaan Jawa, sastra Jawa maupun kesenian Jawa. Dan itu juga merupakan peluang juga untuk yang senior maupun yang junior, yang anak muda untuk saling berkolaborasi. Nek kuat dilakoni, nek ra kuat ya kolaborasi. Waduh, gak asing kata-kata itu ya. Ya. Asing bener-bener ya. Nah, Mas Raga, sebenarnya itu di luar sana ya, sudah semakin banyak konten kreator yang mulai speak up tentang budaya Jawa. Terlebih konten-konten Jawa nih. Ada beberapa konten kreator seperti makan-makan tapi menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil begitu. Iya. Tren Jawa yang seperti menirukan aksen-aksen itu kan secara gak langsung mengangkat nilai budaya juga dong Mas. Iya, betul. Dengan mempertahankan akan tetapi menyesuaikannya dengan menggunakan teknologi begitu ya. Apakah langkah begitu efisien Mas dalam menjaga budaya kita? Kalau menurut saya memang itu langkah yang sangat efisien karena bagaimana kita mengenalkan kebudayaan atau bahasa misalnya, bahasa Jawa misalnya ke anak-anak muda itu kan membuat mereka suka dulu. Kalau sukanya mereka melalui konten-konten di media sosial, baik TikTok, Reel Instagram, atau di short YouTube misalnya. Kalau mereka platformnya hanya di situ-situ saja, kita masukkan kebudayaannya di situ. Gitu. Jadi paling tidak bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa dulu itu sudah tidak asing bagi mereka. Terus lama-lama kok bahasa Jawa ternyata aksennya bermacam-macam, aksennya unik. Ternyata kalau kita bikin konten mukbang pakai bahasa Jawa Kromo, monggo maem, seperti itu kan ternyata menarik dan itu lumayan viral tuh Mas itu. Nah maka dari itu kan yang penting anak-anak muda itu suka dulu, lalu nantinya ikut melestarikan. Gitu, Mas. Jadi langkah-langkahnya seperti itu dari Mas Raga ya. Dari Mas Raga sendiri nih sebagai duta seni, menurut Mas Raga gimana sih cara Mas Raga buat ngajak anak muda itu? Ayo kita lestarikan budaya kita. Kita harus lestarikan budaya kita loh, karena kita ini generasi masa depan bangsa gitu. Gimana cara Mas Raga sebagai duta untuk mengajak anak muda dalam melestarikan budaya? Ya kalau dari diri saya sendiri, motivasi dari diri saya sendiri itu, saya dari dulu emang suka tampil beda Mas. Tampil beda. Jadi kalau anak-anak muda yang lain atau teman-teman saya yang lain itu berada di arus sini, saya itu lebih suka di arus yang berlawanan. Iya, berlawanan. Jadi berlawanan dalam artian yang positif. Jadi kalau kebanyakan anak-anak muda sekarang mungkin bukan berarti jelek, mungkin suka K-pop juga bagus, budaya barat. Lalu juga banyak lagu-lagu Inggris, tetapi kok saya mah suka lagu-lagu Jawa gitu. Nah, mungkin ditanamkan dalam diri kita dulu bahwa berani tampil beda itu baik. Jangan malu untuk berani tampil beda. Bagus banget itu, harus diterapkan dan ditanamkan di dalam diri kita ya. Jadi berawal dari situ kita bisa melestarikan budaya dengan cara seperti itu, begitu Mas ya. Baik, dari sudut pandang Mas Raga, apakah tren budaya barat dan budaya tradisional ini dapat jalan beriringan? Dengan artian apakah kalau kita ikutin tren budaya barat, apakah otomatis kita harus meninggalkan budaya lama?
atau malah kita bisa menjalankan budaya lama dan mengikuti tren budaya baru, budaya barat? Kalau menurut saya memang semuanya itu bisa berjalan dengan beriringan. Baik. Walaupun tidak sesempurna yang ada di dalam ekspektasi kita, Mas. Iya, oke. Sekarang juga banyak sekali yang saya bicarakan tadi tentang kolaborasi. Kolaborasi. Bahwa memang walaupun budaya barat tapi bisa dikolaborasikan dengan budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa. Banyak juga sekarang orkestra Jawa, lalu banyak juga sekarang konten-konten bahasa Jawa yang dikemas dengan budaya yang tidak terlalu tradisional. Jadi dari luar nampak, wah ini sepertinya bukan budaya Jawa, budaya barat, tapi ternyata membahas kebudayaan Jawa. Jadi dari luarnya itu sudah kelihatan menarik dulu, seperti yang saya omongkan tadi, Mas. Jadi intinya balik lagi gimana cara ngemasnya biar budaya lama kita sama budaya baru tuh bisa berjalan beriringan. Ya, gimana kita membrandingnya, itulah Mas intinya. Wow, keren banget sih Questioner di Rumah. Dari apa yang saya dapat dan tentunya Questioner di Rumah dapat, itu kayaknya nanti bisa dipadukan dan diterapkan di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari begitu. Kita mulai berubah, membenahi diri kita menjadi lebih baik lagi. Tapi, Mas, gimana? Setelah ini kita bakal seru-seruan lagi. Wah, ada sesuatu yang menarik, tapi ada rahasianya tentu saja. Biar penasaran juga Questioner di Rumah. Jadi, untuk Questioner di Rumah jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Talking Education for Action. Jadi jawaban Mas Raga adalah 5 detik dari sekarang. boleh pas nggak Mas ini, Mas? Harus dijawab. Tidak Terlalu boleh, sulit. Mas. Terlalu sulit. Sekali lagi,